Selamat pagi, siang, malam teman-teman. Jujur, sebelum saya mulai, saya mau tanya, siapa yang di sini yang setiap hari minggunya belum sah kalau belum lihat postingan rute lari warna orange di Instagram? Atau minimal pasti ada satu teman kalian yang tiba-tiba jadi atlet dadakan setiap akhir pekan. Lengkap dengan kacamata hitam, jam tangan yang harganya mungkin setara cicilan motor. Pernah nggak kalian kepikiran, kenapa jalanan tiba-tiba penuh orang lari? Apakah kita semua mendadak sadar kesehatan? Atau sebenarnya lari sudah berubah fungsi dari asalnya olahraga paling murah menjadi salah satu simbol status paling bergengsi di era kita sekarang. Mari kita bedah apakah ini soal keringat atau sekedar soal gengsi. Hari ini kita akan membedah bagaimana lari bertransformasi menjadi sebuah simbol status baru di masyarakat kita. Coba kita ingat-ingat lagi deh. Dulu lari itu sering disebut sebagai olahraga pelarian. Kenapa? Ya karena kita nggak punya budget buat langganan gym yang mahal atau sewa lapangan futsal tiap minggu. Modalnya sederhana banget, kaos oblong yang sudah tipis atau celana pendek seadanya dan sepatu cats. Intinya yang penting gerak, yang penting keringetan. Tapi coba lihat sekarang, lari bukan lagi soal ngirit, tapi soal investasi. Pakaiannya sudah dry fit aerodinamis yang kalau kena angin langsung kering. Sepatunya jadi tanya, ada yang pakai plat karbon, ada yang pakai busa hasil riset luar angkasa, harganya bisa buat DP motor. Kita sadar gak sih kalau kita sudah bergeser dari era lari karena butuh sehat atau butuh murah, menjadi era karena lari karena gaya hidup. Lari bukan lagi tentang seberapa jauh kaki melangkah, tetapi tentang seberapa keren statement yang kita tunjukkan ke orang-orang sekitar. Pertanyaannya, kita masih lari untuk jantung kita atau buat memuaskan mata orang lain? Kalau kita lihat data, jumlah event lari di Indonesia itu meledak gila-gilaan. Hampir tiap minggu ada saja jadwal race, mulai dari yang cuman 5K, ya lucu-lucuan, sampai yang bikin kaki mau copot. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba kita semua jadi rajin lari? Oke, mungkin alasan klasiknya ya karena pasca pandemi kita jadi lebih sadar kesehatan. Betul, itu nggak salah. Tapi jujur-jujuran saja, ada dorongan lain yang lebih dalam secara sosiologis. Di zaman sekarang, menunjukkan kalau kita sibuk kerja itu sudah biasa. Tapi menunjukkan kalau kita tetap produktif dan disiplin lari 10 kilo sebelum masuk kantor, itu baru luar biasa. Lari sudah jadi semacam panggung. Kita butuh media untuk bilang ke dunia, lihat, hidup saya teratur, saya punya kontrol atas diri saya, dan saya sanggup membayar biaya registrasi yang gak murah ini. Jadi, apakah ini murni soal jantung yang sehat? Atau jangan-jangan ini adalah cara baru kita untuk bilang, saya ada, saya sehat, dan saya lebih produktif dari kalian. Sekarang, mari kita bicara soal hukum tidak tertulis di dunia lari modern. If it's not on Strava, it did not happen. Pernah nggak kalian sudah capek-capek lari 10 kilo, ternyata GPS jam tangan mati, atau lupa bawa HP. Rasanya mau balik lagi ke garis start buat ulang kan? Seolah-olah lari tadi itu sia-sia karena nggak ada buktinya. Inilah yang saya sebut sebagai transformasi lari menjadi aset digital. Kenapa sih itu begitu terobsesinya membagikan rute lari yang gambarnya cuma garis-garis oranye itu? Karena garis oranye itu bukan sekedar rute, itu adalah sertifikat kedisiplinan. Di era digital ini, lari sudah semacam CV terselubung. Bayangkan, di mata kolega atau atasan kalian, melihat kalian konsisten lari 5 kilo setiap 5 jam 5 pagi. Itu memberikan pesan kuat tanpa kalian perlu bicara. Pesannya adalah orang ini punya manajemen waktu yang gila, dia disiplin dan dia punya energi ekstra. Jadi saat kita posting hasil lari, kita sebenarnya nggak cuma pamer jarak, tapi kita lagi membangun citra kalau kita adalah individu papan atas yang punya kontrol penuh atas hidup. Pertanyaannya, kalian lari buat bakar kalori atau buat bakar gengsi di feed orang lain? Sebenarnya lari itu adalah alat branding paling jujur. Saat seseorang berhasil melewati finish line, entah itu 5K atau full marathon,
Dia nggak cuma bawa pulang medali besi yang bakal berdebu di lemari, dia membawa pulang sebuah persepsi. Dunia akan melihat dia adalah orang yang oke. Orang ini bisa menyelesaikan apa yang dia mulai. Dia di dunia profesional yang penuh tekanan, pesan itu mahal banget. Lari itu ibarat simulasi proyek yang berat. Ada fase capek, ada fase yang mau menyerah, tapi kamu tetap lanjut sampai selesai. Inilah yang bikin jadi mata uang baru di kalangan profesional muda. Oke, masuk ke poin kedua yang nggak akan kalah menarik. Lari sebagai sarana koneksi. Pernah dengar nggak istilah kalau lari itu adalah the new golf? Dulu kalau orang-orang mau lobby bisnis, cari investor atau sekedar pendekatan sama atasan, mereka harus pergi ke lapangan golf eksklusif, mahal, dan jujur saja membosankan buat sebagian orang. Tapi sekarang lobby-lobby itu pindah ke aspal. Bayangkan saat kita lari bareng di minggu pagi, sekat-sekat jabatan itu tiba-tiba luntur. Kamu bisa saja lari di samping seorang CEO atau manajer senior, dan kalian ngobrol dengan posisi setara karena sama-sama lagi ngos-ngosan mengejar pace. Lari itu cara paling halus untuk membangun social capital. Tapi ada tapinya nih. Komunitas ini juga membuat tekanan sosial yang unik. Muncul perasaan, aduh, masa seragam lari saya beda sendiri? Atau, aduh, geng saya semua ikut race di Bali, masa saya enggak? Jadi, komunitas ini bukan cuma soal sehat bareng, tapi juga soal menjaga posisi kita di dalam lingkaran pergaulan itu. Kita jadi merasa harus investasi lebih supaya tetap relevan di dalam kelompok. Jadi, teman-teman lari kalian itu benar-benar running buddies atau sebenarnya adalah networking buddies yang pakai sepatu lari. Ada rasa bangga dalam komunitas lari, ada kasta yang tidak tertulis, dan kasta itu bernama pace. Ada rasa bangga atau gengsi tersendiri saat kita bisa lari di barisan depan atau minimal nggak ketinggalan jauh dari rombongan. Akhirnya motivasi kita pun pelan-pelan bergeser. Kita mulai latihan keras, bukan lagi demi kesehatan jantung kita atau menurunkan berat badan kita, tapi supaya nggak malu pas lagi lari pada komunitas. Kita jadi budak angka di jam tangan. Aduh, masa pace saya masih kepala 7, sedangkan teman-teman saya sudah di kepala 5. Fenomena ini menarik karena lari yang tadinya adalah melawan diri sendiri, sekarang berubah menjadi melawan gengsi di tengah kerumunan. Sehatnya mungkin dapat, tapi stres mikirin angka di Strava-nya itu yang kadang lebih melelahkan daripada larinya itu sendiri, ya kan? Sekarang kita masuk ke running ekonomi. Sekarang mari kita bicara jujur-jujuran soal isi dompet. Katanya lari itu olahraga yang paling murah, tinggal buka pintu, lari, selesai. Well, itu dulu. Sekarang kalau kalian mau dianggap sebagai pelari yang serius atau minimal kelihatan meyakinkan lah di garis start, investasinya sudah gak main-main lagi. Coba kalian hitung, kita mulai dari bawah saja dulu, dari sepatu. Dulu sepatu sekolah juga jadi. Sekarang kita bicara soal sepatu carbon plate yang harganya bisa sampai 4 sampai 6 juta, yang katanya bisa bikin lari serasa terbang, padahal aslinya ya tetap capek juga. Lalu naik lagi ke pergelangan tangan. Ada jam tangan pintar yang bisa memantau detak jantung dan kualitas tidur kita. Harganya ada yang seharga motor bekas. Belum lagi urusan asupan nutrisi, gel energi, sampai baju lari yang harganya lebih mahal dari kemeja kondangan kita. Tiba-tiba lari berubah dari olahraga gratisan menjadi sebuah industri raksasa yang sangat menguntungkan. Kita nggak lagi cuma membakar kalori, tapi kita juga lagi membakar saldo tabungan. Di sini kita harus sadar, apakah kita membeli semua peralatan mahal ini karena butuh performa, atau kita sebenarnya cuma lagi membeli tiket masuk agar diakui sebagai bagian dari gaya hidup yang kelas atas. Karena jujur saja, lari 10 kilo pakai sepatu yang 1 juta maupun yang harganya 6 juta, itu keringatnya tetap sama kan? Oke, mari kita masuk ke simulasi biayanya. Mari kita main-main angka sebentar.
Kalau kita total dari ujung kepala sampai ujung kaki, ditambah biaya pendaftaran lomba sana sini, seorang pelari hobi itu bisa menghabiskan belasan sampai puluhan juta per tahunnya. Gila kan? Angka itu bisa buat DP rumah atau mungkin bisa liburan mewah. Tapi pertanyaannya, kenapa orang rela bayar semahal itu cuma buat nyiksa diri di aspal? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena perlengkapan hal itu bukan cuma alat olahraga. Itu merupakan tiket masuk saat kamu pakai sepatu top tier atau pamer medali World Major Marathon. Kamu sebenarnya lagi mengirimkan pesan ke dunia tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Pesannya, saya punya stabilitas finansial, saya punya kemewahan yang paling langka di zaman sekarang, yaitu waktu luang. Hanya orang yang hidupnya sudah mapan yang punya waktu buat latihan 10 jam seminggu dan punya uang buat beli sepatu lari seharga cicilan bulanan. Jadi, lari sudah resmi menjadi simbol status baru, bukan lagi soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang sanggup menginvestasikan waktu dan uangnya untuk gaya hidup. Jadi, sepatu mahal kalian itu buat lari kencang atau buat kasih tahu kalau hidup saya lagi baik-baik saja. Kita masuk ke sisi gelap, konsumerisme dan cedera. Tapi teman-teman, di balik gemerlap medali dan foto estetik itu, sebenarnya ada sisi gelap yang jarang dipost di Instagram. Kita bicara soal FOMO. Pernah nggak kalian merasa panas? Semisal melihat teman-teman kalian satu komunitas daftar full maraton, lalu kalian ikut-ikutan daftar padahal kalian masih tergolong pelan atau masih tergolong lemah, yaitu di 5 km. Banyak orang sekarang memaksakan diri cuma demi satu hal, foto finish dengan medali buat diupload ke media sosial. Akibatnya apa? Kita nggak lagi dengerin alarm tubuh kita lebih dengerin apa kata followers. Akhirnya bukan sehat yang didapat, tapi cedera panjang yang bisa bikin kita nggak bisa lari sama sekali selama berbulan-bulan. Di sini kita harus jujur sama diri sendiri. Apakah kita yang mengendalikan hobi ini atau hobi ini yang mengendalikan gengsi kita? Jangan sampai kita mengorbankan lutut kita seumur hidup hanya demi validasi digital yang cuma bertahan 24 jam. Ingat, medali itu benda mati, tapi tubuh kalian adalah satu-satunya kendaraan yang kalian punya sampai tua nanti. Kesimpulannya, akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita ini. Kalau boleh saya simpulkan, fenomena lari ini sebagai simbol status, fenomena lari sebagai simbol status sebenarnya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ini keren banget, kita jadi punya alasan buat bangun pagi, hidup sehat, dan punya lingkungan pergaulan yang positif. Tapi di sisi lain, jangan sampai hobi ini malah jadi beban, baik beban buat dompet kita maupun beban buat mental kita, karena terus-terusan merasa kurang dibandingkan orang lain. Teman-teman, mari kita ingat lagi satu hal, lari itu hakikatnya cuma soal pertemuan antara kaki dan aspal. Titik. Jalanan nggak pernah peduli seberapa mahal sepatu kalian, aspal nggak pernah nanya berapa banyak likes yang kalian dapat di Strava kemarin. Jadi, jangan biarkan mahalnya perlengkapan atau sepinya validasi di media sosial bikin kalian berhenti melangkah. Tetaplah lari karena kalian mencintai perasaan saat jantung kalian berdegup kencang dan angin menerpa wajah kalian. Karena pada akhirnya investasi terbaik bukan pada sepatu yang kalian pakai, tapi pada raga yang kalian jaga. Sampai ketemu di aspal, entah itu dengan sepatu karbon atau sepatu cast nama kalian. Terima kasih.